Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu ruang sampel dan contoh-contohnya. Saya sendiri di sini Aditya Fariwarudin. Saya Aditya Nugraha. Saya Adam Darmawan. Mari kita mulai. Apa itu pengertian ruang sampel? Satu, maka dapat dikatakan kejadian saling bebas. Jadi kemungkinan kejadian lemparan dua buah dan memiliki 6 kali 6 sama dengan 36. Kejadian tutup rewel 1 1 1, lalu 1 2, lalu 1 3, dan 6 selanjutnya. Lalu operasi-operasi dalam kejadian itu diantaranya ada irisan dua kejadian. Irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A jelas aja. Selanjutnya operasi dalam kejadian.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peluang. Peluang adalah derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik. Suatu probabilitas dilambangkan dengan P. Bila kejadian A terjadi dalam N cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A ditulis dengan PA. Dapat dituliskan PA sama dengan NA per NS sama dengan M per N. Nah, di sini itu ada macam-macam dari berdasarkan peluang tadi. Ya, itu ada permutasi dan kombinasi. Yang pertama permutasi. Permutasi merupakan susunan dari suatu himpunan objek yang dapat dibentuk yang memperhatikan urutan. Yang pertama yaitu permutasi banyaknya permutasi n, objek berlainan adalah n faktorial. Banyaknya permutasi objek berlainan bila diambil r sekaligus, rumusnya yaitu n permutasi r sama dengan n faktorial per n dalam kurung n dikurangi r faktorial. Banyaknya permutasi n berbeda berlainan yang disusun melingkar adalah n1 faktorial. Selanjutnya itu banyaknya permutasi yang berlainan dari n objek bila n1 adalah jumlah objek pertama, n2 adalah jumlah objek kedua, nk adalah jumlah objek yang ke k. Yaitu rumusnya n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Dan yang ketiga yaitu banyaknya cara menyekat n objek dalam r sel bila masing-masing berisi n1 objek sel pertama, n2 objek pada sel kedua, dan seterusnya adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nr faktorial. Dengan n1 ditambah n2 ditambah sampai dengan ditambah nr sama dengan n. Selanjutnya itu ada kombinasi. Kombinasi berkaitan dengan penentuan banyaknya cara memilih R objek dari sejumlah n objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi merupakan sekatan dengan dua sel. Sel pertama berisi R objek yang dipilih dan n kurang R objek sisanya. Yang pertama itu kombinasi dari n objek yang berlainan jika diambil sebanyak R adalah n kombinasi R sama dengan n faktorial per R faktorial dikali n kurangi R faktorial. Selanjutnya ada hubungan probabilitas teoritis dan empiris. Menurut teori probabilitas, jika mata uang logam dilipat sebanyak 10 kali, maka probabilitas keluar sisi gambar adalah 10 kali 1/2 sama dengan 5 kali. Secara empiris diakui bahwa jarang ditemukan ketika uang logam dilempar 10 kali, maka probabilitas keluar sisi gambar atau sisi angka adalah 5. Jika terjadi, maka hal tersebut bisa saja merupakan faktor kebetulan. Tetapi dalam kenyataan empiris, perbandingannya yang muncul antara sisi gambar atau angka mungkin 4:6, 7:3, 8:2, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, terbukti bahwa ketika eksperimen dilakukan secara berulang-ulang, maka ada kecenderungan bahwa probabilitas empiris akan selalu mendekati probabilitas teoritis. Oke, saya akan menjelaskan tentang aksio probabilitas. Jika P sama dengan 0, maka probabilitasnya yaitu kemustahilan. Artinya kejadian atau peristiwanya itu tidak akan terjadi. Nah, jika P-nya itu 1, maka probabilitasnya itu pasti. Artinya kejadian atau peristiwanya pasti akan terjadi. Nah, jika
0 lebih kecil dari B dan P lebih kecil dari 1, maka probabilitas kemungkinannya, yaitu artinya kejadian dan peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Oke, di sini ada contoh, yaitu misalkan sebuah koin dilemparkan 2 kali, berapakah probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Oke, kita mulai. Misalkan mukanya itu muka koin ya, maksudnya M ini dinyatakan mukanya koin. Nah, B-nya ini belakang koin. Nah, ruang sampelnya itu ruang sampel untuk percobaan, yaitu disimbolkan S. Nah, S ini menjadi misalkan muka belakang muka, dan belakang. Nah, kejadian A muncul paling sedikit satu muka adalah misalkan A, kejadian A, MM, muka belakang dan belakang muka. Nah, jadi probabilitasnya bahwa paling sedikit yang muncul adalah satu muka bisa dicari menggunakan rumus probabilitas A. Dari sini ada 3, 2, 3 tulis, dan S-nya itu keseluruhan, yaitu semesta. Ruang sampelnya adalah ada 4, 2, 3, 4. Nah, ini ada sifat dan aturan probabilitas. Teorema pertama, jika A dan A aksen merupakan kejadian dalam ruang sampel, maka S semesta P A aksen sama saja seperti -1 dikurang TA biasa, nggak pakai aksen. Nah, contoh soal. Pada pelemparan dua dadu, jika A adalah kejadian yang munculnya muka dadu sama, hitunglah probabilitas munculnya muka dua dadu yang tidak sama. Misalkan A ini adalah kejadian munculnya muka dua dadu yang sama. Misalkan bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka probabilitas A di sini yaitu 6. 6 kali 6 itu 36. Jadi di sini pakai per 36. Nah, hingga probabilitas yang munculnya muka dua dadu tersebut yang tidak sama, yaitu sama dengan probabilitas A aksen. Jadi rumusnya probabilitas A dikurang 1 probabilitas A biasa. Ini probabilitas jumlah ini. Ya, tulis 1 dikurang 6. 6 diambil dari sini. 6 per 36. Bisa 6 dikurang 1 yaitu 5. 5 kali 6 30, jadi 30 per 36. Pada teorema kedua, yaitu misalkan jika A dan B merupakan dua kejadian sembarang dalam ruang sampel, maka rumusnya probabilitas dalam kurung A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A irisan B. Oke, contoh soal. Kemungkinan bahwa Ari lulus ujian matematika adalah 2/3, dan kemungkinan ia lulus bahasa Inggrisnya ialah 4/9. Berapakah probabilitas lulus keduanya? Adalah 1/4. Berapakah probabilitas Ari dapat paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut? Misalkan kita jawab, bila A dinyatakan simbol A ini dinyatakan sebagai kejadian
kejadian lulus matematika. Dan B di sini yaitu dinyatakan sebagai kejadian lulus bahasa Inggris. Maka probabilitas Ari lulus salah satu pelajaran tersebut adalah P A gabungan B. Nah, rumusnya yaitu pakai yang ini. P probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A irisan B. Jadi PA di sini kita ambil dari sini, yaitu lulus ujian matematika 2/3. Nah, P probabilitas B di sini yaitu diambil dari lulus bahasa Inggris. Itu. Nah, dikurang 1/4. 1/4-nya itu dari probabilitas lulus keduanya, sama dengan 31/36. Oke, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat yaitu ditentukan setengah B, set B dan set A. Probabilitas terjadi bila A sama dengan bersyarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi. Bisa ditulis seperti oke, di sini ada rumus yaitu P dalam kurung A himpunan B sama dengan P probabilitas A irisan B per probabilitas B. Dengan P B tanda inilah terus 0. Dengan kata lain, kejadian B merupakan syarat terjadinya kejadian A. Jika yang terjadi syarat adalah kejadian A, maka dapat ditulis sebagai berikut. Misalkan bisa ditulis sebagai seperti ini. P B himpunan A dan P dalam kurung A irisan B per P probabilitas A. Oke. Sekian, terima kasih.